teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang politik Onitsuga ukuran D30. Di sini aku menggunakan warna army dan kita nanti akan memakai hakpen yang nomor 5 atau 6. Dan di sini nanti aku pakai yang nomor 5 ya. Kita menggunakan merek Tulip. Langsung saja ke videonya. Di sini kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 40 rantai. Tiga enam, 37, 38, 39, 40. Di sini kita sudah membuat 40 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 4. Setelah selesai dengan kelipatan 4, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 41 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian ujung. Untuk rantai yang awal, di sini kita anggap sebagai baris pertama. Nah, setelah itu kita membuat SC di setiap lubang rantai. Ini kita anggap baris kedua. Setelah selesai baris kedua, membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Di sini kita masuk di baris yang ketiga seperti ini. Lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat SC bolak-balik sebanyak 8 baris atau sesuai dengan kelipatan 4. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini jadinya kita membuat 12 baris untuk lebar alasnya. Jadi, jika teman-teman kurang lebar atau ingin lebih lebar lagi, nanti bisa dikurangi atau ditambah sesuai dengan kelipatan 4 SC bolak-baliknya ya. Dan seperti ini untuk alas yang kita buat. Sekarang di sini kita akan membuat pondasi yang pertama seperti biasa. Di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Langsung saja untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Sekarang saatnya kita membuat pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 4, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, total SC yang kita buat ada 104 SC. Jika dibagi 4 sudah genap, tidak ada sisa. Nah, setelah itu saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita awali membuat SC, lanjut masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di lubang atau di bagian pondasi kedua akhir. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir. Yang terakhir di sini kita slip stitch, membuat 3 rantai. Setelah itu kita langsung masuk di motif baris pertama, kita balik. Jadi cara kerjanya untuk membuat motif ini bolak-balik ya. Nah, kita masuk di bagian serat benang pertama, serat benang yang ini. Jadi ada 2 serat benang, 1, 2, masuk di serat benang pertama, kita isi dengan 2 DC. Nah, seperti ini. Kemudian kita skip 1 lubang, membuat SC. Kemudian kita skip 1 lubang, masuk di lubang back post atau di serat benang pertama, membuat 5 DC. Nah, setelah membuat 5 DC, kita skip 1 lubang. Kemudian membuat SC di lubang selanjutnya. Untuk lubang SC di sini kita masuk di 2 serat benang seperti ini. Kemudian kita skip 1 lubang. Masuk di bagian back post atau masuk di serat benang yang pertama, membuat 5 DC. Setelah itu kita skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya, masuk di 2 serat benang, membuat SC. Kemudian skip 1 lubang, masuk di 1 serat benang atau di bagian back post, membuat 5 DC.
atau back loop ya maksudnya, bukan back post. Bagian lubang back loop. Skip satu lubang membuat SC. Skip satu lubang masuk di lubang back post atau masuk di satu serat membuat 5 DC. Skip satu lubang, masuk di lubang selanjutnya. Untuk yang membuat SC di sini kita masuk di 2 serat benang ya. Nah, seperti ini. Skip satu lubang, masuk di lubang selanjutnya, tapi kita masuknya di 1 serat benang di bagian back post membuat 5 DC. Nah, lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di 3 rantai yang awal. Kita masuk di bagian lubang back loop, di bagian lubang yang kita slip stitch awal tadi, membuat 2 DC. Karena yang awal tadi kita masih membuat 3 rantai dan 2 DC untuk menjadi motif kerang utuh, kurang 2 DC ya. Jadi penambahannya ada di bagian akhir seperti ini. Lalu kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian membuat 1 rantai, kita balik. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lanjut, masuk di lubang selanjutnya, membuat SC. Setelah itu kita masuk di bagian back post, lubang SC yang kita buat, kemudian membuat 5 DC. Seperti ini. Kemudian kita masuk di lubang DC ketiga, masuk di 2 serat benang ya, untuk membuat SC. Kemudian masuk di lubang back post SC, masuk di 1 serat benang, membuat 5 DC. Kemudian masuk di lubang DC ketiga, membuat SC, masuk di 2 serat benang ya. Kemudian masuk di lubang SC bagian back post, masuk di 1 serat benang, membuat 5 DC. Setelah itu masuk di lubang DC ketiga, membuat SC, atau di lubang DC yang tengah membuat SC. Lanjut masuk di lubang SC bagian back post, membuat 5 DC.
Setelah itu membuat SC di lubang DC yang tengah atau di lubang DC ketiga. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Seperti ini ya. Untuk motif yang kita buat. Nah, sekarang kita masuk di motif baris ketiga. Caranya sama. Di sini kita membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, kemudian kita balik. Kita masuk di bagian lubang back post. Membuat 2 DC. Nah, di sini kita anggap sudah ada 3 DC ya. Karena yang 3 rantai kita anggap sebagai 1 DC. Untuk menjadi 1 kerang utuh harus ada 5 DC. Jadi 2 DC kurangannya ini kita isi nanti di bagian akhir. Setelah itu masuk di lubang DC ketiga membuat SC. Kemudian masuk di lubang SC bagian back post. Masuk di 1 serat benang. Membuat 5 DC. Setelah itu masuk di lubang DC ketiga, membuat SC, lalu masuk di lubang back post di bagian SC, masuk di 1 serat benang, bagian back post membuat 5 DC. Masuk di lubang DC ketiga, membuat SC. Masuk di lubang back post, di bagian SC, membuat 5 DC. Setelah itu masuk di lubang DC ketiga membuat SC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di 3 rantai yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ketiga akhir. Yang awal tadi kita sudah membuat 3 rantai dan 2 DC. Kita tinggal membuat 2 DC di bagian lubang SC yang kita slip stitch awal tadi, masuk di bagian back loopnya, di lubang yang ini, membuat kurangannya ada 2 DC.
Setelah itu kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian membuat 1 rantai. Kita balik. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di lubang yang ini, membuat SC. Masuk di 2 serat benang ya, untuk membuat SC. Kemudian membuat 5 DC, kita masuk di bagian lubang back push. Di bagian SC yang ini, membuat 5 DC. Setelah itu kita masuk di lubang DC ketiga, membuat SC. Masuk di bagian back push SC yang ini, membuat 5 DC. Masuk di DC ketiga, membuat SC. Lalu masuk di lubang SC bagian back push, membuat 5 DC. Nah, lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif terakhir, baris terakhir. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch ya. Dan sudah sampai di motif baris terakhir. Seperti ini. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya, sangat cantik sekali. Dan untuk bagian dalam seperti ini, di sini tidak kita beri furing ataupun busati di dalam badan tasnya. Dan untuk membuat badan tas, di sini kita memerlukan 2 gulung benang ya. Dan kita akan siapkan benangnya terlebih dahulu untuk membuat handle. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat handle, kita akan membuat tali serutnya terlebih dahulu ya. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu di sini kita membuat kurang lebih ada 200 rantai. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. Nah, di sini aku tambah dengan 10 rantai. Untuk rantai yang kita buat jadinya seperti ini. Setelah itu kita slip stitch di setiap lubang rantai untuk membuat tali serutnya ya. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nanti kita bertemu saat mau memasang di bagian badan tasnya ya. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian ujung rantai. Kemudian kita putuskan benang. Setelah seperti ini, kedua benang yang ini akan kita ikat, jadikan satu, seperti ini.
sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu akan kita gunting, kita rapikan, kemudian kita bakar lagi supaya tidak pecah. Nah, seperti ini untuk tali serutnya yang kita buat. Nah, di sini akan kita kaitkan di bagian badan tas. Langsung saja. Nah, jadi di sini kita akan lewat di bagian sini ya. Akan lewat di bagian sisi sebelah kanan. Jadi nanti kita awali dari sisi sebelah kanan memutar tembus sini lagi. Dan di sini akan kita masukkan di lubang motif yang nomor 2 dari atas. Yang ini. Langsung saja kita masuk di sela-sela lubang di motif baris kedua dari atas. Seperti ini. Kita masukkan di setiap lubang motif ya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah sampai di bagian yang awal tadi untuk tali serutnya. Dan yang satu ini sudah aku pasang untuk manik kayu. Dan yang satu ini tinggal kita pasang ya. Nah, untuk mengaitkannya ini agak susah. Kita perlu bantuan jarum tapestri untuk menarik. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian ujung di sini kita ikat. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya di sini bisa kita tali. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat handle-nya ya. Di sini akan aku siapkan benangnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini sudah kita siapkan benangnya. Langsung saja sisakan benang agak panjang. Ini nanti fleksibel. Fungsinya untuk apa? Yang penting kita jaga-jaga sisakan benang agak panjang. Bisa jadi nanti akan kita kaitkan di bagian sisi kanan dan kiri badan tas. Langsung saja kita awali membuat slip knot.
Setelah itu membuat 5 rantai. Kita tambah 1 rantai, total ada 6 rantai. Kemudian di setiap lubang rantai kita isi dengan SC. Kita awali masuk di lubang rantai yang kedua. Kemudian membuat 1 rantai, kita balik, lanjut membuat SC di setiap lubang. Setelah itu membuat 1 rantai. Kemudian kita masuk di lubang front post dan lubang bawahnya. Jadi masuk di 2 serat benang seperti ini membuat SC. Masuk di bagian lubang front post dan lubang bawahnya. Membuat SC, masuk di lubang front post dan lubang yang bawah, jadi masuk 2 serat benang membuat SC, masuk di bagian front post dan serat benang yang bawah, membuat SC. Lalu masuk di bagian front post dan benang yang bawah, membuat SC. Nah, untuk yang bagian awal ini memang agak susah ya. Nah, setelah sampai di bagian ujung, kita membuat 1 rantai, masuk di bagian front post dan back post yang belum keisi tadi, jadi masuk di 2 serat benang, membuat SC, lanjut, masuk di 2 serat benang, membuat SC. Nah, seperti ini. Setelah sampai ujung membuat 1 rantai, lanjut masuk di bagian front post dan back post, kita isi membuat SC. Nah, lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat SC bolak-balik, masuk di 2 serat benang ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini kita sudah sampai di bagian akhir, dan untuk di bagian akhir di sini kita buat slip knit ya di 2 serat benang. Jadi bukan SC yang kita isi, jadi kita membuat slip knit di setiap lubang sampai ujung sini. Setelah itu kita tarik benangnya dan sisakan benang agak panjang. Ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian sisi kiri dan kanan badan tasnya. Dan untuk handle yang kita buat di sini panjangnya kurang lebih ada 110 cm. Jika teman-teman ingin lebih panjang lagi juga bisa ya. Nah, di sini langsung saja akan kita pasang di bagian sisi kanan dan kiri badan tasnya. Dan tadi karena talinya terlalu panjang, aku gunting dan kita bakar supaya tidak pecah ya. Jadi ini kita talinya lebih ke atas lagi. Nah, seperti ini. Langsung saja kita sejajarkan dengan
lebar alas. Jadi untuk lebar alas di sini ada 2 motif yang tengah ini. Nah, akan kita jahit di bagian 2 motif dari atas, 1, 2. Nah, seperti ini ya. Di sini akan aku siapkan benangnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk tas serut yang kita buat jadinya seperti ini, sangat cantik sekali dan sudah kita jahit di kedua sisi untuk handle-nya. Dan untuk bagian dalam seperti ini ya. Alas nanti bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner. Jika tidak diberi busati dan inner juga tidak apa-apa, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan untuk sisa benangnya ini nanti bisa kita rapikan menggunakan jarum tapestri di bagian dalam. Kita jahit di sela-sela motif bagian dalam ya. Nah, seperti ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.